channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ridwan Sinuraya. Kalian juga dapat mengunjungi FB-nya langsung ya. Nanti linknya saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Besok adalah Hari Kematian Ayahku. Dimulai dari perkenalanku dengan seorang wanita yang bernama Meli. Kami berkenalan di sosial media, yang kebetulan waktu itu dia mungkin merasa tertarik denganku karena salah satu tulisanku yang kubagikan di sebuah grup bertema horor. Meli ini menurutku anak yang misterius, aneh, dan tidak seperti manusia pada umumnya. Dia sebenarnya anak yang baik, tapi ada hal yang ganjal ketika lebih dalam aku mengenalnya. Hal ganjal seperti apa? Dia sering sekali mendatangiku, seperti sudah sangat dekat, dan itu tentu membuatku merasa risih. Keanehannya semakin parah ketika sudah genap 2 minggu perkenalan kami. Waktu itu jam masih bergulir di pukul 6 pagi, dan aku melihat dia sudah berdiri mematung tepat di tangga rumahku. Dia terlihat seperti berbicara tanpa suara, entah membaca doa atau membaca mantra. Aku tidak paham dengan apa yang dia lakukan itu. Yang jelas aku melihat dia berkomat kamit dan tangannya menunjuk lurus ke arah jendela kamarku. Jelas itu membuatku bingung, karena waktu itu aku mengintipnya dari jendela yang ia tunjuk itu. Aku hanya memperhatikannya dan menyadari apa yang aneh dengan wanita ini. Setelah beberapa menit, aku membiarkannya di luar karena dia sama sekali tak mengucap salam ataupun memanggilku. Dan tiba-tiba dia mengetuk pintu rumahku, yang waktu itu cuma aku sendiri yang ada di dalamnya karena keluargaku sedang berada di luar kota. Aku pun membuka pintu dan berpura-pura seperti orang yang baru bangun dari tidur, agar dia tidak tahu kalau aku sudah dari tadi melihatnya. Dia pun langsung masuk, lalu aku pun mulai bertanya. "Ada apa ya, Mel?" tanyaku. "Tidak apa-apa kok," jawab Meli matanya sambil memperhatikan seluruh sudut ruangan rumahku. "Kamu tidak sekolah?" tanyaku lagi. "Enggak ah, aku mau di rumah kamu saja," jawab Meli dengan singkat. "Lah, mau sama siapa?" "Aku mau pergi kerja, Mel," balasku. "Tidak apa-apa, kamu pergi sajalah, biar aku jaga rumah kamu," jawab Meli sambil tersenyum. Aku diam dan fokus memperhatikan dia dari atas sampai ke bawah, yang waktu itu dia ke rumahku dengan atribut sekolah yang lengkap. "Terserah kamu, Mel, asal jangan macam-macam dan jangan masuk ke kamarku. Ingat itu," sahutku. "Ya, udah, kerja sana," jawab Meli dengan singkat. Aku pun langsung mandi dan siap-siap untuk berangkat kerja. Ketika sudah siap dan hendak mau keluar, aku lihat dia duduk di ruang tamu sambil memakan kacang yang tersedia di meja ruang tamuku. "Kalau kamu mau pergi, jangan lupa kunci pintu ya, Mel. Dan ingat, jangan masuk ke kamarku, jangan macam-macam," sahutku lagi. "Udah, pergilah sana," jawab Meli. Aku langsung meninggalkan dia sendiri. Setelah jam menunjukkan pukul 2 siang, aku izin dan langsung menuju rumah. Karena sudah dari tadi aku memikirkannya. Aku merasa aneh dan takut dia kenapa-kenapa. Singkat cerita, sampailah aku di rumah.
dan kulihat dia baru saja siap-siap membersihkan rumahku. Dan ternyata dia sudah memasakkanku sesuatu. Aku diam sejenak. Tidak lama dia melihatku sambil tersenyum dan langsung menyuruhku makan. Karena aku masih saja diam, dia menarik tanganku ke ruang makan. Aku yang melihat gelagat dia yang semakin aneh langsung bertanya, karena aku sudah sedikit merasa risih. "Maumu apa sih, Mel?" tanyaku. "Kenapa? Aku salah ya?" jawab Meli. Tret! Tiba-tiba kursi yang pas di depanku bergeser mundur. Di sini aku sudah mulai merasa ada yang tidak beres. Aku langsung masuk kamar dan mengganti baju. Dan setelah itu mengambil air wudhu dan masuk lagi ke kamar lagi untuk melaksanakan sholat zuhur yang hampir lupa ku kerjakan. Tidak lupa ku kunci pintu dan memulai sholat. Setelah selesai sholat, aku pun lanjut berdoa seperti biasa. Setelah semua selesai, aku keluar dari kamar dan ya, dia masih saja duduk di meja makan seperti tadi. "Udah sholat kamu, Mel?" tanyaku. "Nanti aja, makan dulu sini," jawab Meli sambil menatap sinis ke arahku. Aku pun langsung duduk dan mengambil makanan yang sudah dia masak. Dan dalam hati aku berdoa karena takut diracun. Ketika aku makan, dia seperti melihat sangat serius ke arahku. Dan itu membuatku menyelesaikan makanku dengan cepat. Setelah selesai, aku langsung menyuruhnya dia pulang. Yang pada saat itu dia lagi sibuk mencari piring. "Aku besok aja pulangnya. Malam ini mau di rumah kamu aja. Kan orang rumahmu pulangnya besok," jawab Meli. "Tapi aku maunya kamu pulang sekarang. Dan besok-besok tidak usah datang ke sini lagi. Kalau mau ketemu kan bisa di luar," tanyaku sambil membentak. Tar! Suara piring dilempar hingga pecah. Aku yang kaget langsung melihat ke arahnya yang terlihat marah. Dan dia langsung bergegas pergi meninggalkan rumahku. Alhamdulillah, semoga tidak datang lagi deh. Lega rasanya. Aku pun langsung masuk ke kamar karena ingin istirahat sebentar. Di saat kondisiku terbaring melihat ke arah langit-langit kamar, aku berpikir, apa aku salah ya sudah ngomong kasar ke dia? Dan pikiranku itu tiba-tiba menjadi berubah ketika aku melihat ada lipatan kain putih kecil yang berada di sela-sela lemari bajuku, dan itu membuat rasa ingin tahuku timbul. Langsung kuambil dan kubuka lipatan itu yang terasa seperti ada isinya. Perlahan-lahan aku buka, dan setelah lipatan itu terbuka semua, aku sangat kaget dan merinding karena aku temukan sedikit tanah dan beberapa tulisan yang mirip seperti mantra. Pikiranku langsung tertuju pada Meli. Apa yang dia mau sih? Karena aku yakin ini semua pasti ulahnya. Lalu aku bergegas membuang tanah itu dan membakar kain putih yang bertuliskan tulisan aneh yang sangat asing kurasa. Dan ya, tiba-tiba teleponku berdering dan itu dari Meli. Ketika aku angkat, dia langsung marah-marah seakan-akan tahu dengan yang sudah kutemukan ini. Aku langsung mengajaknya bertemu dan aku pun memintanya untuk memberitahuku di mana dia tinggal. Setelah itu aku langsung menuju rumahnya yang waktu itu hanya terlihat ada dia dan ibunya saja. Setelah berkenalan dengan ibunya, aku pun diajak masuk. Dan setelah diizinkan duduk, aku langsung ditanya, "Mau minum apa, Dek?" tanya ibunya Meli. "Tidak usah, Bu. Saya cuma mau jumpa Meli sebentar," jawabku. Kami pun ditinggalkan berdua oleh ibunya di ruang tamu. Dan aku mulai bertanya dengan hal yang membuatku penasaran. "Mel, kamar kamu yang mana?" tanyaku. "Tuh, yang pojok,"
jawab Meli sambil menunjuk salah satu kamar. Terus, ibu bapakmu kamarnya yang mana? Tanyaku lagi. Itu yang di tengah, jawab Meli. Terus, kamar yang itu kosong? Tanyaku sambil menunjuk ke arah kamar yang terlihat tidak wajar, karena kamar itu seperti dirahasiakan, karena terlihat gembok yang sangat besar. Apa sih? Bukan urusan kamu itu. Lagian, ngapain nanya yang gitu? Jawab Meli setengah marah. Aku pun diam dan ada keyakinan kalau ada hal yang dia sembunyikan. Kamu ngapain kesini? Tanya Meli. Tiba-tiba ibunya Meli keluar sambil berbicara ke Meli dengan bahasa daerah gitu yang aku tidak paham. Kenapa, Mel? Tanyaku. Ibu suruh kamu pulang, jawab Meli. Aku pun langsung didorong Meli ke arah pintu keluar, dan itu membuat aku merinding karena merasa semakin aneh dengan satu keluarga ini. Singkat cerita, beberapa hari kemudian aku terpaksa mengantar jemput Meli ke sekolah karena katanya motornya rusak. Setelah beberapa minggu berjalan, Meli mulai bertingkah lebih aneh dari sebelumnya. Salah satunya ketika dia minta ditemani ke pantai malam-malam dan langsung kutolak. Lalu keanehan yang lainnya saat dia menunjukkan sebuah video penyiksaan dan sambil tertawa dia menonton video yang aku sendiri ngeri ngelihatnya. Sebenarnya aku sudah paham kalau ada yang ganjal. Tapi aku selalu bersikap cuek karena rasanya sudah capek sekali menghadapi orang-orang yang begini. Dan yang paling parah ketika dia mengajakku untuk mengadopsi anak di pantai asuhan. Sempat terlintas di pikiranku bahwa Meli sudah terganggu kejiwaannya. Pada akhirnya aku memutuskan untuk menjauh dan seakan-akan kami tidak pernah kenal. Dia pun mulai menyusun rencana. Dia mengirim pesan di malam hari dengan kata-kata yang singkat. Ayahku meninggal. Aku kaget membacanya dan langsung bergegas ke rumahnya. Setelah 15 menit perjalanan, dari jauh kulihat rumahnya itu sepi, seperti tidak mungkin ayahnya meninggal. Mengapa pelayat yang hadir cuma aku? Pikirku. Aku pun langsung memastikan apa maksud sebenarnya pesan singkat itu. Ketika sudah berada tepat di depan rumahnya, aku merasa merinding yang luar biasa. Tiba-tiba dia keluar dan langsung menyuruhku masuk. Aku pun melangkah pelan memasuki rumah itu. Dan betapa kagetnya aku ketika melihat ayah dan ibunya sehat-sehat saja dan sedang asik makan di meja makan mereka. Kemudian aku tarik tangan Meli keluar rumah dan aku bertanya, "Apa maksud dan maumu, Mel?" Tanyaku. "Emangnya kenapa?" Jawab Meli. "Kamu bilang ayahmu meninggal." Tanyaku lagi. "Iya, memang meninggal. Tapi besok, tidak malam ini meninggalnya." Tanya Meli sambil senyum aneh. Aku langsung bergegas pulang dan berjanji pada diri sendiri untuk tidak akan pernah datang lagi ke rumah cewek aneh itu. Keesokan harinya dia mengirim pesan yang sama. "Ayahku meninggal." Aku cuma menggeleng-gelengkan kepala dan tidak membalas pesan itu karena sudah menganggapnya Meli itu sakit jiwa. Berselang beberapa menit, dia mengirim foto ayahnya yang sedang dikafankan oleh beberapa orang. Aku langsung kaget dan mengingat kata-katanya semalam. Dalam hati, aku bergumam, bagaimana dia bisa tahu kalau ayahnya akan meninggal? Tapi aku tetap tidak akan datang karena merasa selama ini dia adalah manusia teraneh. Tiba-tiba terdengar notif pesan masuk di HP-ku. Itu pesan dari Meli. "Tolong jangan takut,
Aku bisa jelaskan. Aku tahu kamu merasa aku aneh, gila, dan tidak seperti manusia biasanya kan? Tapi tolong, hadiri acara pemakaman ayahku. Setelah itu aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Itulah pesan di HP-ku dari Melly. Aku yang merasa kasihan langsung bergegas ke rumahnya. Dan ya, benar saja, rumah itu telah ramai pelayat yang hadir. Aku pun menerobos para pelayat untuk masuk ke rumah itu. Dan aku melihat ayahnya saat itu sudah selesai dikafani. Aku yang masih merasa bingung hanya duduk di pojok ruangan rumah itu. Setelah proses mengkafankan dan menyolatkan selesai, kami langsung menuju lokasi pemakaman. Dan acara pemakaman itu berjalan lancar tanpa kendala. Singkat cerita, setelah seminggu berlalu, Melly terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan tidak ada lagi keanehan seperti biasanya. Aku pun main ke rumahnya sekaligus ingin menanyakan kabarnya yang sudah seminggu ini tidak menggangguku. Singkatnya sampailah aku di rumah itu. Dan saat itu Melly sedang menyapu halaman depan rumahnya. Dia menyapaku dan menyuruhku untuk masuk. Setelah aku masuk, aku melihat ibunya sedang sibuk memukul gembok kamar yang misterius itu. "Sedang apa, Bu?" tanyaku. "Ini ibu mau buka gemboknya, tapi tidak ada kuncinya. Bisa kamu bantu, Dek?" jawab ibunya Melly. "Emang ada apa di dalam kamar ini, Bu?" tanyaku lagi. "Udah, buka aja. Nanti kamu bakalan tahu sendiri," jawab ibunya Melly menjelaskan. Aku pun mencoba membuka gembok itu dengan cara memukulnya dengan palu, hingga akhirnya terbukalah gembok itu. Ibu itu pun mulai membuka kamar itu, dan dia menggunakan masker, karena kamar itu sepertinya sudah lama sekali tidak dibuka, karena terlihat penuh sarang laba-laba. Dan akhirnya terlihat jelaslah apa yang sebenarnya ada di dalam kamar itu. Di dalam kamar itu terdapat sebuah laci besar yang berisikan benda-benda pusaka milik almarhum ayahnya Melly. Ada beberapa alat pelengkap lainnya yang biasa digunakan untuk melakukan ritual. Aku terdiam sejenak karena berpikir apa manfaat dan kenapa di zaman seperti ini masih ada yang menyimpan dan mengharapkan sesuatu dari benda yang sebenarnya tidak punya kuasa apapun. Karena sejatinya manusia diciptakan sudah lengkap dengan akal dan pikiran. Lantas untuk apa berpegangan dengan benda yang tidak punya manfaat, yang hanya mendatangkan bala? Karena sudah termasuk perbuatan syirik. Tiba-tiba Melly meminta ibunya untuk menjelaskan tentang dirinya yang selama ini kuanggap aneh dan menyeramkan. Lalu ibunya pun bercerita, Melly ini waktu umurnya 2 bulan, dia mengalami mati suri. Setelah beberapa jam, Melly yang sudah mati tiba-tiba hidup lagi. Dan itu membuat bapaknya kaget. Karena ketika Melly dinyatakan telah meninggal dunia, bapaknya mendatangi dukun untuk meminta menghidupkan kembali Melly yang telah mati. Dan ajaibnya, Melly bisa hidup lagi. Dan itulah alasan mengapa bapaknya mempelajari ilmu perdukunan. Karena jika suatu saat Melly mengalami mati suri lagi, bapaknya bisa menghidupkannya lagi. Sedikit info bahwa Melly ini bukanlah anak kandung, melainkan anak angkat mereka. Karena ayahnya Melly ini memiliki gangguan seksual yang bisa dibilang sangat aneh. Karena ayahnya Melly ini tidak tertarik atau tidak memiliki nafsu ke perempuan yang nyata, melainkan dia sangat bernafsu ketika melihat video porno. Aneh sekali. Ibunya pun mengakui bahwa selama pernikahan mereka tidak pernah melakukan hubungan suami istri.
Lantas kenapa Melly begitu aneh sebelum ayahnya meninggal dan bisa tahu kapan ayahnya itu akan meninggal? Melly setelah hidup lagi dari mati surinya itu, dia dikatakan sebagai anak indigo oleh dukun-dukun yang ikut melakukan ritual menghidupkan Melly yang telah mati. Dan sudah dari kecil dia bisa mengetahui beberapa sesuatu dari batinnya. Dan itu yang membuatnya dijauhi teman-temannya karena dianggap gila. Karena menurut Melly, dia terkadang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Dan akhirnya Melly dan ibunya menjual rumah itu dan memilih untuk membeli rumah baru karena mereka ingin menjalani hidup yang baru seperti manusia pada umumnya. Karena semasa ayahnya hidup terlalu banyak pantangan dan terlalu banyak larangan dengan alasan untuk mempertahankan ilmu ayahnya itu. Dan alhamdulillah kini Melly dan ibunya sudah hidup seperti layaknya manusia pada umumnya. Kini mereka juga sudah rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Mungkin karena mereka juga sadar bahwa baik-baiknya nasihat adalah kematian. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul "Besok adalah hari kematian ayahku". Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.